di segmen ini tentu saja kita juga harus memberikan masukan ya, tidak hanya mengkritik, tapi bagaimana sebenarnya bagi stakeholder semuanya untuk bisa memberikan sesuatu yang baik. Nah, saya sebelum itu saya mau nanya Mas Heri, sebenarnya kok di negara lain kok bisa sukses ya? Di Thailand saya lihat UMKM-nya sukses. Di mana tuh di Jepang Vietnam itu bahkan juga ada yang namanya koperasi hybrid di Jepang tuh juga sukses gitu ya. Tapi kenapa kok kita belum bisa seberhasil mereka? Ya. Jadi yang pertama memang harus punya fokus dulu ya. Jadi Indonesia harus punya fokus ingin mengembangkan UKM di bidang apa atau di sektor menarik, apa. Benar. Jepang aja cuma 2 atau 3 ya, cuma elektronik sama otomotif. Betul. Fokus. Kemudian ada keberpihakan terhadap apa yang telah difokuskan. Kita sepertinya belum ada terlihat hal itu di sini. Kemudian kalau 2 hal itu sudah dijalankan, maka nanti urusan teknisnya bisa otomatis mengikuti. Seperti contohnya asal usul barang, ya diwajibkan harus dari dalam negeri, dari petani lokal contohnya, sehingga nanti tidak ada kebijakan import gitu. Jadi otomatis kebijakan import itu dengan sendirinya akan semakin berkurang. Gitu. Kemudian juga sebenarnya pemerintah masih punya kekuatan untuk melakukan kebijakan disebut dengan government procurement atau kebijakan pengadaan barang. Nah, inilah yang sukses dilakukan di negara-negara lain. Nah, kebetulan juga Indonesia saat ini belum meratifikasi kebijakan GPA itu. Kita sekarang sedang diajak oleh negara lain untuk mengikuti kebijakan itu. Artinya nanti dalam proses pengadaan barang pemerintah, barang-barang import boleh ikut masuk. Nah, saat ini kan kita belum. Nah, oleh sebab itu, inilah saat yang tepat bagi pemerintah bagaimana mengoptimalkan permintaan barang yang untuk pemerintah itu melalui barang-barang dari lokal itu. Dalam negeri. Pemerintah punya banyak event. Contohnya ASEAN Games tahun ini. Nah, itu harus dimanfaatkan. Ada IMF meeting ya, itu harus dimanfaatkan. Itu harus dimanfaatkan untuk mendorong UKM kita karena saya yakin itu potensinya sangat besar. Menarik ya. Mbak Rida, apa pelaku harus gimana? Mungkin pemerintah juga dari pengalaman Mbak Rida sebagai pengusaha. Ya, saya pemerintah, pelaku usaha, kemudian akademisi dan juga komunitas ini harus DPR jadi satu. juga. Ya, undang-undangnya dalam situ. Konsumen Indonesia kalau betul-betul berpihak kepada produk lokal, maka jangan beli yang impor. Jadi dengan tidak membeli impor, maka akan mendorong pemerintah memberikan perhatian kepada lokal. Tapi kemudian, kualitasnya juga harus dijamin ya, artinya diawasi kemudian ya. Lembaga-lembaga yang ada di sekitar UMKM, contoh perusahaan kan dia punya kewajiban bina lingkungan, punya kewajiban community development. Nah, mereka itulah yang ikut membantu. Berkesinambungan, jangan proyekan ya. Jangan proyekan, tapi betul-betul berkesinambungan. Nah, kalau ini semua bergerak, kemudian perguruan tinggi sebagai penghasil hasil-hasil teknologi yang hasilkanlah teknologi yang implementasinya mudah dan murah, dan buka ruang untuk pelaku usaha terakses dengan inovasi-inovasi itu. Jadi kemudian, ini tugas pemerintah ya dalam hal ini ya. Perguruan tinggi juga. Keberpihakan tadi sebenarnya. Organisasi-organisasi seperti asosiasi dan organisasi seperti Kadin Indonesia dan yang menghimpun banyak asosiasi. Ada IWAPI juga betul, kan sekarang banyak UKM juga ya. Banyak. Kegiatannya jangan hanya terpusat di Jakarta aja. Ke daerah, karena disitulah sentra-sentra produksi yang bisa kita gerakkan. Di situ masih ada ruang-ruang untuk berproduksi dan sebagainya. Nah, Ibu gimana nih? Apa sarannya kepada pemerintahnya? Karena Ibu sebagai pengawas nih dalam hal ini di DPR kan sebagai pengawas pada pemerintah supaya mereka juga apa yang disampaikan tadi bisa terakomodasi. Ya, saya rasa juga yang tadi untuk produk-produk UMKM kita juga jangan lupa pasar-pasar tradisional ya. Pasar-pasar tradisional kan sekarang udah geser dengan adanya digital ya. Itu. Tetapi kita harus tetap pemerintah fokus juga untuk membina pasar-pasar tradisional di mana di situ bisa juga digelar usaha-usaha para UKM ya, produk-produk UKM. Dan kita juga membina pasar tradisional jangan berkesan seperti kayak kumuh. Kita juga harus dirapikan gitu ya. Dan harus spesialisasi kali ya Bu ya. Karena sekarang orang apapun sekarang udah pergi ke hipermarket. Jadi mungkin pasar tradisional harus dirubah. Mencari kuliner ya. Misalnya produk-produk makanan jadul ya. Kan orang nyarinya tuh biasanya kalau di luar negeri kan ke pasar-pasar tradisional di mana ada produk-produk yang harus digarap lah ya gitu ya di department store atau di tidak ada di situ ada di situ ada, jadi orang akan
datang ke satu daerah jadi mencari pada Pemda ya, seperti apa. pada Pemda ya yang harus menciptakan bagaimana meng-create demand ya kan, dengan berbagai cara untuk mengembangkan UMKM ya. Jadi demand dari UMKM itu sendiri. Tapi juga selain misalnya perasaan tradisional yang dikembangkan untuk produk-produk misalnya apa namanya makanan-makanan lokal, produk-produk lokal juga misalnya di kayak supermarket atau department store harus ada tempat yang dikasih untuk UMKM, tapi jangan seperti yang cerita bahwa dikasihnya di basement gitu. Harus tempat yang kelihatannya eye catching dong ya. Saya ingat di Thailand itu kalau kita ke suatu di mall atau di bandara itu ada namanya satu toko namanya toko Off-Off. Dia menjualkan semua barang-barang yang dijual oleh kecamatan di sana di situ. Jadi kalau kita beli oleh-oleh dari semua kecamatan tuh ada di Off-Off, dan Off-Off itu diwajibkan di setiap mall. Benar yang Ibu katakan tadi, di sini ada mall yang Off-Off-nya ada, tapi di dekat parkiran, sehingga tidak ada orang yang datang gitu. Jadi bukannya hanya sebagai populis saja, tetapi bukan suatu kebutuhan yang sebenarnya dilihat sebagai hal yang itu ya gitu ya. Jadi juga harus ada peraturan pemerintah untuk mewajibkan mewajibkan mall untuk memberikan posisi yang bagus, tapi jangan di dekat tempat parkir. Kita punya salah satunya seperti Dekranas ya, tapi ternyata juga belum optimal ya digunakan sebagai alat untuk bisa menjual semua barang ya. Dekranas di situ ya hanya jual barang di situ gitu ya. Oke. Saya lihat juga di Kementerian Koperasi kan ada juga apa namanya tuh wow gallery wow itu bagus-bagus sekali. Tapi kan orang nggak ada yang datang ke sana kecuali ada pameran. Baik, Bu Melani, Mbak Rifda dan Mas Heri, kita waktunya sudah sangat terbatas, tapi cukuplah ya hal ini bisa dimanfaatkan untuk pemerintah agar membuat polisi yang lebih baik. Kemudian DPR juga mewakili ya Bu ya, supaya nanti ada polisi-polisi atau undang-undang yang jauh lebih baik sehingga kita bisa niru negara lain seperti Jepang, Thailand ya. Ya pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai apakah UMKM kita bisa akses pada retail modern. Dan memang masih banyak kendala-kendala yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga UMKM kita ke depan bisa masuk bahkan menjadi naik kelas, karena saat ini UMKM kita belum banyak yang bisa melalui hal-hal untuk bisa naik kelas. Untuk itu kita berharap semua pihak akan menjadi fokus kepada UMKM untuk bisa berkembang. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.